Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, tema dalam pernikahan Ferry dan Matius adalah kasih tidak memandang dengan mata, tetapi dengan hati. Kasih tidak memandang dengan mata, tetapi dengan hati. Matius 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat mata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Alkitab katakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang tidak bisa dipungkiri ketika kita ingin memilih teman hidup, jodoh, pasti kita akan melihat penampilannya. Minimal bagaimana penampilannya, minimal bagaimana perawakannya, minimal bagaimana senyumnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana cara berjalannya. Maka seorang pria akan menilai wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika dia melihat wanita itu. Begitupun sebaliknya. Memang ketika menilai dari hal fisik, manusia menilai dengan terbatas, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita melihat bersama-sama apa yang Alkitab jelaskan, bahwa jika memandang seseorang dengan mata jasmani, kita akan cenderung untuk menilai seseorang berdasarkan penampilannya secara jasmani. Seseorang sedih, sukacita, bersemangat, atau putus asa nampak dari penampilannya. Dari tatapan mata, orang dapat dinilai sombong, rendah hati, atau berniat jahat. Dari dandanan atau pakaian, seseorang juga dapat dinilai ia rohani atau sangat duniawi. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4. Seseorang dapat dinilai kepribadiannya dari cara duduk, cara pangku kaki, lipat tangan, dan gerakan anggota badan yang lain. Jadi orang dapat dilihat ketika kita memandangnya dari cara dia pangku kaki, dari cara dia berjalan, dari cara dia duduk. Orang dapat menilai bagaimana kehidupannya dan bagaimana keadaannya. Itu ketika kita memandang dengan pandangan mata jasmani, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 23 ayat 27 kata demikian. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus memberikan penilaian kepada ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa penampilan luarmu boleh tertata dengan baik, tertata dengan luar biasa, tetapi aku menilai bukan dari penampilan luarmu, tapi aku menilai sampai kedalaman hatimu. Aku menilai bukan dari penampilan luarmu, tapi aku menilai dari sampai kedalaman hatimu. Makanya dikatakan bahwa hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jadi Tuhan mau bilang kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei dengar, penilaianku bukan hanya apa yang aku lihat dari penampilan dari bagian luarmu, tetapi aku menilai sampai ke dalam hatimu. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, aku Tuhan yang tahu semuanya. Bukan hanya apa yang kau perkatakan, tetapi apa yang kau pikirkan dan apa yang engkau mau lakukan mulai dari dalam hatimu.
Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada pantun tempo dulu yang mungkin kita semua ingat pantun ini. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ada sebagian orang percaya cinta pada pandangan pertama. Wah, waktu melihat si dia rasanya bergetar. Lalu ingat dengan pantun tempo dulu ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Alkisah, bertemulah pria dan wanita dalam camp persekutuan mahasiswa Kristen di sebuah tempat. Dan wanita dan pria ini ada dalam satu kelompok dalam camp persekutuan mahasiswa Kristen di satu tempat. Mereka ada di satu kelompok dalam beberapa hari lamanya. Dan ketika pulang berpisah dari peristiwa camp ini, maka si pria mencoba mencari identitas sang wanita lewat Instagram dan ketik nama sang wanita. Ketika mengetik nama sang wanita, sang pria melihat, oh, ternyata ini wanita yang waktu itu satu kelompok dengan saya dalam camp. Lalu terjadilah chat demi chat antara sang pria dan sang wanita. Bertukar nomor kontak. Dan pada akhirnya sang pria mengajak bertemu. Dia menyatakan cintanya kepada sang wanita sebanyak 3 kali berturut-turut. Tapi tetap ditunda untuk dijawab oleh sang wanita. Dan pada saat itu ternyata Alkisah mengisahkan sang pria sedang berkompetisi dengan pria lain yang memang kebetulan profesinya berbeda dengan pria ini. Yang satu berprofesi sebagai polisi, yang satu berprofesi sebagai seorang perawat. Maka sang pria itu di tengah kompetisi yang ada, dia memandang dirinya dan melihat apakah dia akan berhasil menaklukkan hati sang wanita yang memang dia sedang incar dan dia mulai cintai ketika dia memandang pada pandangan pertamanya. Lalu dengan percaya diri dan keyakinan yang tinggi dan harapan yang besar dalam kompetisi dengan perawat dan polisi ini, apakah sang pria yang adalah seorang guru mampu menaklukkan hati sang wanita ini? Siapakah pria yang saya ceritakan dalam kisah ini? Dialah Matius Hendrik yang akhirnya menaklukkan hati Ferry Retsidayati. Lalu sang pria berkata, siapakah saya? Siapakah saya ini yang hanya guru biasa dapat mengalahkan kompetisi dengan seorang polisi dan seorang perawat? Lalu saya bertanya dalam sebuah kisah ini, apa yang kamu lihat dari Ferry ketika kamu menatap dan bertemu dengannya? Tentunya saya percaya waktu mereka berdiskusi kelompok, tanpa disengaja tatapan mereka bertemu. Dan disitulah mulai ada getaran-getaran yang dimunculkan oleh sengatan listrik berdaya kecil pada waktu itu. Dan pada waktu itu semakin hari sengatan listrik itu berdaya semakin besar, semakin besar. Dan saya tanya kepada Matius, berapa kali Yus tembak Ferry nyatakan cinta? 3 kali, Pak. Gigih juga dia. Gigih juga dia. Lalu saya tanya sama Ferry, kok lama terimanya? Ya, masih bergumul, Pak. Habis saingannya juga berat buat Matius. Tapi waktu Matius berhasil menaklukkan hati Ferry, saya percaya bukan hanya dari pantun ini, dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati, tetapi Matius punya keyakinan, inilah orang yang akan bersama dengan saya hidup selama-lamanya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertemuan dua pasang kekasih dikisahkan dalam pertemuan yang berbeda-beda tentu. Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana bertemu dengan istri waktu itu. Mungkin bukan pada tatapan pertama. Mungkin waktu kita melihatnya tidak ada daya tariknya. Karena saya juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Waktu Ibu Gembala lihat saya pertama, dia gak tertarik dengan penampilan saya. Gak tertarik sama sekali. Penampilan saya menurutnya kurang menarik. Tetapi semakin saya menelponnya dan berkomunikasi dengannya, semakin dia menemukan ada sebuah kebaikan yang ada dalam diri saya. Lalu ada sebuah pertanyaan dalam diri Ibu Gembala yang sekarang menjadi istri saya. Dia bertanya dalam diri, saya mau mencari apa sih sisi baik dari laki-laki ini? Disitulah dia terjebak dengan pertanyaannya sendiri. Karena menurut tatapan matanya saya tidak menarik. Muka saya penuh dengan jerawat, kulit saya hitam legam, rambut saya tidak menarik, sisiran tidak menarik, tubuh kurus, tidak seperti ini. Tidak menarik perhatiannya. Tetapi makin lama dia akan mencari wanita laki-laki ini baik. Dan dia akan lihat kebaikannya. Dan dia akan katakan sekarang ini, kamu adalah laki-laki yang baik. Dia bukan bilang kepada saya, kamu laki-laki yang tampan. Itu awalnya. Tapi dia bilang dengan saya, kamu laki-laki yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pandangan dan mata kita yang mungkin dari awalnya tidak ada perhatian sama sekali, tetapi makin kita menyelami dan menyelami, pada akhirnya kita menemukan cinta karena hati kita mulai berpaut kepadanya. Itulah pengalaman yang Matius dan Ferry alami. Kasih tidak dinilai dari mata jasmani, tapi dengan mata hati. Jika menilai dengan mata jasmani, maka kasih akan keliru, Bapak Ibu. Jika menilai dengan mata jasmani, maka kasih akan keliru. Mengapa kasih tidak boleh memandang dengan mata jasmani? Apabila kita memandang dengan mata jasmani, maka menuntun kita untuk mengadili orang lain. Ulang. Apabila kasih memandang dari mata jasmani, akan menuntun kita untuk mengadili orang lain dan menghakiminya. Matius pasal 7 ayat 1-4. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah kamu mengeluarkan selumbar, bila aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan pengawasan bahwa kita jangan memandang seseorang dan menilai seseorang dengan mata jasmani kita, maka kita akan terjerumus kepada saling mengadili, bahkan cenderung untuk menghakimi sesama. Apa aplikasi untuk Ferry dan Matius? Jika penghakiman yang dipakai dalam menilai pasangan dan hanya menilai kekurangan, maka setiap hari yang ditemukan Ferry dan Matius adalah kelemahan demi kelemahan dari pasangan. Jika menilai dengan mata jasmani dan menilai dengan penghakiman dan mengadili pasangan, maka yang ditemukan di dalam kehidupan pasangan hari demi hari adalah kekurangan demi kekurangannya. Seakan-akan kita tidak menemukan kelebihan dari pasangan kita karena kita memakai mata jasmani kita untuk menilai pasangan kita, maka kita akan menemukan kekurangan demi kekurangan dari pasangan kita. Dan kita tidak menilai kelebihan dan tidak melihat kelebihannya walaupun itu sedikit. Kelebihannya sedang kita kesampingkan, tetapi kita sedang menempatkan kekurangannya. Lebih banyak kita lihat, lebih banyak kita nilai dengan pasangan kita.
Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang laki-laki dan perempuan, suami istri punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Matius tidak menikah dengan Ferry yang sempurna. Ferry tidak menikah dengan Matius yang sempurna. Tetap Matius punya kekurangan, Ferry punya kekurangan. Matius punya kekurangan. Apa kekurangannya? Hanya Ferry yang tahu. Ferry punya kekurangan, hanya Matius yang tahu. Selama mereka bertunangan 1 tahun lebih. Dan mereka juga akan menemukan kekurangannya ketika mereka sudah berumah tangga dan hidup bersama-sama. Mulai dari tutup mata sampai buka mata, mulai dari pagi sampai malam mereka akan menemukan kekurangannya. Dari mulai tidur yang berdengkur, dari mulai bangun tidur selimut tidak dilipat, dari mulai ganti baju main lempar saja sembarangan, tidak dilipat. Ada suami yang ganti baju di kamar, lalu setelah itu dia lempar bajunya dan dia biarkan berhari-hari. Dan istri yang melihat seperti itu, lalu istri mulai katakan, sudah 10 tahun nikah, baju aja gak mampu disimpan sendiri, berantakan begini terus, digantung di tempatnya. Kenapa katanya? Bangun tidur gak pernah saya lihat kamu lipat selimut. Aku terus lipat selimut. Gara-gara lipat selimut. Menemukan kekurangannya. Ya kan? Lalu suami balas, kamu pun begitu. Udah 10 tahun nikah, buat kopi gak bisa-bisa. Kurang kopi terus, kurang kopi terus. Gak pernah enak kopi yang kamu buat. Enakan buatan kopi punya si Mbak berambut merah di warung kopi. Enak. Punya kamu enak. Jadi jangan salahkan saya kalau saya suka kopi di luar. Sebab kopi di rumah tidak enak, kopi di luar mulai enak. Ketika melihat sudut pandang menghakimi, kita akan menemukan kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu akan kita tampilkan karena kita memandang dari mata jasmani. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita menilai sesama dengan mata hati, bukan dengan mata jasmani. Lukas 7 ayat 13 bilang begini, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ayat ini menceritakan ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Nain dan bertemu dengan seorang ibu janda yang anaknya sudah mati. Hati Yesus tergerak dengan belas kasihan karena melihat ibu janda ini. Hati Tuhan yang penuh dengan iba dan belas kasihan tergerak untuk berhenti dan menolong anak muda di kota Nain ini. Dan Alkitab ceritakan Yesus berbuat sesuatu karena dia tergerak, punya belas kasihan. Dia memandang ibu janda ini dengan mata hatinya, bukan dengan mata jasmaninya. Dan Yesus penuh dengan belas kasihan melihat keberadaan ibu janda ini. Bapak Ibu, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat kita memandang seseorang dengan mata hati, hati kita tergerak untuk menjadi air matanya, menjadi air mata kita. Dan sukacitanya menjadi sukacita kita ulang. Saat kita memandang seseorang dengan mata hati, hati kita tergerak untuk menjadikan air matanya menjadi air mata kita. Dan sukacitanya menjadi sukacita kita. Roma 12 ayat 15 bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya yakin dan percaya, waktu Ferry punya masalah di sekolah, dan dia datang ke rumah, dia bilang, Mbak, punya masalah di sekolah. Saya yakin kalau Matius memandangnya dengan mata hati, dia tidak akan bilang, begitu aja cengeng, pulang ke Manggala sana, dikit-dikit kerjanya cuma nangis, dan nangis. Tapi ketika Ferry nangis, karena Matius punya mata hati dan dia tersentuh, dan dia menangis bersama Ferry. Lalu dia panggil, sini Ndo,
Dan dia mulai belai rambutnya, dan dia mulai usap air mata Ferry pelan-pelan. Sampai air mata yang menetes itu berhenti dan kering. Lalu dia bilang, air matamu juga adalah air mataku. Tangismu juga adalah tangisku. Tapi kalau Matius tidak memandang Ferry dengan mata hati, waktu dia nangis, Matius ambil sepet yang sudah kotor dan dia taruh di mata Ferry. Gitu aja cengeng, nangis terus. Tapi dia akan belai istrinya dan dia katakan, Dek, wah, kamu menangis, aku juga menangis. Waktu Ferry pulang dan dia bilang sama Matius, Bang, gaji naik, kepala sekolah naikkan gajiku. Lalu Matius bilang, bagus deh, bagus. Jamin ya, celana panjang 1. Oke. Sukacita Ferry menjadi sukacita Matius karena dia punya mata hati. Tapi kalau dia tidak memandang dengan mata hati, istri udah pulang dengan senang, gaji naik. Hah, gaji naik. Celana dalam saja gak mampu dibelikan Tuhan. Terus uangmu sendiri. Karena dia tidak bersukacita dengan istri yang bersukacita. Kalau punya mata hati dalam keluarga, istri bersukacita, suami bersukacita, kita akan merasakan kesenangan dan kebahagiaannya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pandanglah dia dengan mata hati. Maka engkau seperti Yesus menemukan janda ini ketika dia berjalan masuk ke kota Nain, dan dia ngomong dengan janda ini, jangan menangis. Kalimat Yesus yang cuma ngomong jangan menangis, Yesus mau ngomong dengan ibu janda ini, di tengah tangisanmu, di tengah duka citamu, aku hadir dan aku ada di dalam rumah tangga. Seberapa banyak orang Kristen, keluarga Kristen masih punya mata hati? Tentunya mata hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan hari ini. Melihat teman, keluarga, sesamanya sedang dalam penderitaan, kita pun berdoa untuk dia. Tuhan cari orang Kristen yang punya mata hati penuh dengan belas kasihan, iba dengan sesamanya. Ketika sesamanya mungkin terjangkit COVID-19, kita akan berdoa buat dia. Jangan sesamanya terjangkit COVID-19, syukur, kenapa gak mati aja? Cuma dirawat, mati aja sekali gak apa-apa. Nyusahin saya hidup. Tidak ada orang Kristen punya pikiran seperti itu, apalagi pasangan suami istri. Karena mata hatinya sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Biarlah firman ini memberkati Matius dan Hendra. Jalani hidup Matius dan Ferry, jalani hidup dengan mata hatimu, karena hatimu sudah diperbarui oleh Tuhan. Dan pandanglah Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga. Mari kita berdoa.